Ditinjau dari fisiologi forensiknya, beliau diduga ketika menjadi Kapolda Sumatera Barat ada yang menyatakan narasi, ada yang menyatakan memerintah terhadap bawahannya Kapolres tentang adanya barang bukti dari hasil penangkapan untuk disisihkan, diganti sebagian barang bukti tersebut menjadi tawas sehingga berkurang. Didugalah yang diganti itu bergeser sampai ke Jakarta ini. Yang saya pertanyakan untuk fisiologi forensik, munculnya perintah, tadi kan SDM yang unggul itu dari forensiknya, munculnya itu apakah bisa diterangkan kepada kami, kok bisa bisa tiba-tiba atau bisa sudah sering berlangsung kejadian-kejadian seperti itu? Bagaimana bisa mungkin itu dari segi fisiologi forensiknya? Silakan. Karena tadi majelis menggunakan kalimat yaitu perintah Kapolda kepada Kapolres, iya, maka kalimat itu saya terjemahkan ke dalam terminologi psikologi forensik terlebih dahulu majelis. Iya. Namun izin majelis, tanpa maksud saya, sama sekali tidak ada maksud saya untuk mendemonstrasikan kemampuan berbahasa asing, tidak ada. Iya. Tapi semata-mata karena referensi yang saya baca adalah referensi berbahasa asing. Okay. Maka boleh jadi setiap kali saya merespon pertanyaan, saya akan menggunakan sebutan atau istilah dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena itu memudahkan saya berpikir. Silakan. Baru kemudian saya elaborasi. Iya. Nah, yang kedua majelis, untuk mengantisipasi kalau pengucapan saya dalam bahasa asing tidak begitu jelas, apakah diperkenankan oleh majelis seandainya saya membuat catatan? Kalau tidak apa-apa. Saya ucapkan, saya coba jelaskan. Boleh. Demi sahihnya pendapat dari ahli sendiri, kita tidak tutup kemungkinan itu. Silakan. Ya. Okay. Mohon izin yang mulia, kami ada sediakan perangkat untuk membantu ahli menulis. Apabila diperkenankan, kami pindahkan ke sini. Boleh, silakan. Boleh, kemari. Sangat dibolehkan. Ya. Tertutup penasihat hukum. Kalau di sebelah sini, di sini, di bawah layar ini. Mundurkan lagi biar nampak juga penuntut umum. Agak miring. Iya, oke. Baik ya. Silakan lanjutkan pendapat yang tadi. Baik, izin saya berdiri majelis. Boleh, silakan. Dengan segala hormat ini, saudara-saudara jaksa, saya membelakangi. Apa yang majelis pertanyakan tadi, ketika saya coba terjemahkan ke dalam konsep psikologi forensik, berarti majelis sedang mempersoalkan atau mempertanyakan hal ihwal terkait dengan superior order defense. Izin tulisan saya akui tidak begitu bagus majelis. Superior order defense atau saya singkat sebagai SOD. Okay. SOD adalah sebuah pembelaan diri atau sebuah narasi atau... Sebentar. Tolong dimundurkan lagi di sini. Penuntut umum juga punya hak untuk melihatnya. Pas agak miring di sana, nggak apa-apa sebagian. Bisa? Ada kesini sedikit lagi. Oh, atau di sana? Coba di sana dia, nggak apa-apa. Tapi ahlinya menghadap kemari menerangkan. Di sana aja buat. Nggak nampak? Oh, coba di sana. Di samping penasihat hukum yang paling ujung. Iya. Maju lagi. Oke. Ahli silakan dari samping menulisnya. Oke, baik. Biar nampak seluruhnya. Silakan. Saya lanjutkan, izin majelis. Bisa dilihat penuntut umum, penasihat hukum jelas. Oke, silakan Pak. Izin saya ulangi lagi majelis.
hal ihwal yang majelis angkat tadi ketika saya coba terjemahkan ke dalam disiplin psikologi forensik, maka tampaknya relevan dengan istilah ini, yaitu superior order defense. Kalau terjemahan harfiahnya adalah pembelaan diri berdasarkan perintah superior. Tetapi kalau saya elaborasi, ini adalah narasi, pembelaan diri, klaim atau apapun di mana seseorang mengatakan bahwa apa yang dia lakukan dalam konteks pidana, berarti perbuatan pidana yang dia lakukan adalah dilakukan berdasarkan perintah superiornya, berdasarkan perintah atasannya, berdasarkan perintah komandannya, berdasarkan perintah pimpinannya. Superior order defense. Tentu saja majelis, setiap katakanlah terdakwa atau tersangka dalam situasi semacam ini boleh mengklaim sedemikian rupa. Namun psikologi forensik menawarkan formula untuk menguji apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. Apakah klaim itu nyata adanya ataukah justru mengada-ngada. Nah, psikologi forensik menentukan ada 3 tahap pengujian majelis. Pada tahap pertama haruslah dipastikan terlebih dahulu bahwa yang disebut sebagai order atau instruksi atau perintah itu secara objektif tidak multitafsir ada. Harus ada, tidak boleh subjektif, artinya orang yang menerima perintah ternyata keliru tafsir, itu subjektif artinya. Instruksi atau perintah atau order itu harus ada secara objektif dan tidak multitafsir. Ini berurutan majelis pengujiannya. Artinya, kalau instruksi pada tahap pengujian pertama saja, instruksi itu ternyata sifatnya subjektif, atau instruksi itu bahkan tidak ada, maka tidak dibutuhkan tahap pengujian berikutnya. Tapi sebaliknya, kalau pada tahap pengujian pertama bisa dipastikan bahwa instruksi itu ada, objektif, maka berlanjut ke tahap pengujian yang kedua, yaitu bahwa si penerima perintah atau penerima instruksi tidak memiliki kemampuan apapun atau tidak memiliki kewenangan apapun atau tidak memiliki kesempatan apapun untuk menghindar atau mengelak dari perintah tersebut. Jadi harus dipastikan bahwa si penerima perintah tidak memiliki hal-hal tersebut. Kalau si penerima perintah ternyata sesungguhnya memiliki kemampuan atau memiliki kewenangan atau memiliki kesempatan untuk menghindar atau mengelak atau menolak instruksi tersebut, maka sudah selesai pengujiannya, klaim ini tertolak. Tapi sebaliknya, kalau ternyata si penerima perintah sekali lagi sungguh-sungguh tidak memiliki kemampuan, kewenangan, kesempatan atau sejenisnya, maka berlanjut ke tahap pengujian yang ketiga, yaitu resiko buruk apakah yang akan diterima, maaf saya salah tulis, risiko negatif apakah yang akan diterima oleh si bawahan, si juniornya, seandainya dia mengelak atau menolak tekanan tersebut. Seandainya tidak ada resiko atau konsekuensi negatif yang akan dia alami dari instruksi tersebut, maka lagi-lagi klaim atau defense ini tertolak. Namun sebaliknya, saya simpulkan, ketika seorang penerima perintah bisa memastikan bahwa dia sudah menerima perintah, termasuk perintah yang salah, dan perintah itu betul-betul ada secara objektif, dan dia tidak memiliki kemampuan ataukah kewenangan ataukah kesempatan ataukah lainnya untuk menghindar atau menolak tekanan tersebut, dan ada resiko yang nyata yang akan sangat buruk menimpa dirinya, maka superior order defense bisa diterima. Demikian formula yang katakanlah coba ditawarkan oleh disiplin psikologi forensik untuk menguji, untuk menakar kebenaran klaim seseorang bahwa dia melakukan sebuah perbuatan pidana karena adanya tekanan atau perintah, instruksi, order dari atasan. Demikian majelis. Baik, silakan duduk.